Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirlan Fauji, NIM 050. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi struktur modal, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal, teori-teori yang bersangkutan dengan struktur modal, lalu yang terakhir tentang jurnal penelitian terdahulu. Oke, yang pertama ada definisi dari struktur modal. Menurut Sartono, struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan. Struktur keuangan adalah pertimbangan antara total hutang dengan modal sendiri. Lalu selanjutnya ada dari Suad Husnan. Suad Husnan mengemukakan bahwa struktur modal adalah pertimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Struktur modal dalam perusahaan berkaitan erat dengan investasi, sehingga dalam hal ini akan menyangkut sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai proyeksi investasi tersebut. Nah, lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Faktor pertama ada resiko bisnis. Lalu faktor keduanya ada posisi pajak perusahaan. Faktor yang ketiganya ada fleksibilitas keuangan. Lalu faktor yang terakhir ada konservatisme atau agresivitas manajemen. Nah, selanjutnya ada dari teori struktur modal. Untuk teori struktur modal, yang pertamanya ada pecking order theory, selanjutnya ada signaling theory, yang ketiga ada trade-off theory, dan yang terakhir ada agency theory. Nah, selanjutnya ini yang terakhir ada jurnal penelitian dahulu. Yang pertama, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal atau studi perbandingan pada manufaktur, multinasional company, dan manufaktur domestic corporation di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan properti dan real estate. Dan yang terakhir, ada analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap debt to equity ratio, atau juga bisa disebut perbandingan perusahaan manufaktur kategori indeks papan utama dan indeks papan pengembang BEI tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Dewi Nursita, NIM 051. Saya akan menjelaskan tentang perumusan hipotesis. Yang pertama, pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal. Dalam penelitian ini, profitabilitas diwakili oleh ROA atau Return on Asset. Perusahaan dengan ROA yang tertinggi memungkinkan perusahaan melakukan permodalan dengan laba ditahan saja, sehingga profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal perusahaan. Yang kedua, pengaruh likuiditas terhadap struktur modal. Menurut pecking order theory, perusahaan yang mempunyai likuiditas tertinggi akan cenderung tidak menggunakan pembiayaan dari hutang. Hal ini disebabkan perusahaan dengan likuiditas tertinggi mempunyai dana internal yang besar, sehingga perusahaan tersebut akan lebih menggunakan dana internalnya terlebih dahulu untuk membiayai investasinya sebelum menggunakan pembiayaan eksternal melalui hutang, sehingga likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual penelitian. Yang pertama, current ratio, yang kedua, ROA. Mereka akan menghasilkan DER. Selanjutnya, variabel penelitian. Yang pertama, variabel dependen. Sasaran struktur modal, kombinasi utang, saham preferen, dan ekuitas biasanya akan menjadi dasar penghimpunan modal oleh perusahaan. Struktur modal diukur dengan perbandingan antara total hutang dengan modal sendiri atau DER. Rumus DER sendiri yaitu hutang dibagi modal dikali 100%. Yang kedua, variabel independen. Yang pertama, rasio likuiditas.
Rasio likuiditas adalah rasio yang menggunakan kemampuan perusahaan untuk membayar segera terhadap kewajiban segera. Kemampuan bayar segera berarti dipergunakan aktiva lancar untuk membayar kewajiban segera atau utang lancar. Penelitian ini menggunakan rasio likuiditas menggunakan rasio lancar atau current ratio yang merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan utang lancar. Rumus current ratio sendiri yaitu aktiva lancar dibagi utang lancar. Perkenalkan, nama saya Kanedewi Mantin dengan NIM 053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio profitabilitas. Sebelum itu, apa sih rasio profitabilitas? Rasio profitabilitas itu adalah rasio untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen pada suatu perusahaan. Profitabilitas diukur dengan menggunakan return on asset atau yang biasa disebut dengan ROA, yang merupakan perbandingan antara laba bersih dan juga total aktiva. Adapun rumusnya, EBIT dibagi dengan total aktiva dikali dengan 100%. Selanjutnya, terdapat data perusahaan. Yang pertama di sini untuk mencari current ratio. Sebelum itu ada 3 perusahaan. Yang pertama ada PT Kimia Farma, yang kedua ada PT Kalbe Farma, dan yang ketiga PT Indofarma. Di sini ada tahun 2014 sampai 2018. Untuk PT Kimia Farma, rata-ratanya itu adalah 1,80. Kalau PT Kalbe Farma 430,10, PT Indofarma 117,33. Sedangkan ada rata-rata industri dari seluruh perusahaan pada tahun 2014 adalah 167,51, pada tahun 2015 ada 180,39, pada tahun 2016 191,24, pada tahun 2017 185,55, pada tahun 2018 ada 150,69. Lalu selanjutnya di sini ada untuk mencari profitabilitas return on asset atau ROA. Pada tahun 2015 rata-rata industrinya itu adalah 0,42. Pada tahun 2017 itu 7,62. Kalau 2016 rata-ratanya itu adalah 7,17. 2015 7,88, sedangkan 2014 ada 7,76. Lalu selanjutnya di sini ada untuk mencari solvabilitas atau debt to equity ratio atau disebut juga dengan DER. Rata-rata industri seluruh perusahaan itu pada tahun 2015 itu ada 64,86, pada tahun 2017 ada 65,06, pada tahun 2016 itu ada 47,83, pada tahun 2015 ada 54,03, dan 2014 ada 38,51. Nama saya Niko Chandra, NIM 052. Di sini dapat kita lihat uji analisis data menggunakan SPSS dengan nilai current ratio dengan nilai signifikan 0,437 dan return on asset 0,996 dengan nilai signifikansi sebesar 0,996, dan karena outputnya dihasilkan lebih dari 0,05, maka berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara return on asset terhadap struktur modal atau debt equity ratio. Jadi, hipotesis pertama yaitu profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Lalu yang kedua, dengan nilai signifikansi sebesar 0,437 dan karena output yang dihasilkan lebih dari 0,05, maka berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara current ratio terhadap struktur modal atau debt equity ratio. Jadi, hipotesis 2 yaitu likuiditas tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap struktur modal. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebelumnya, yaitu dengan periode pengamatan dalam 5 tahun, dengan jumlah sampel yang digunakan yaitu 3 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan metode yang digunakan yaitu analisis regresi menggunakan SPSS. Hasil penelitiannya yaitu pengujian profitabilitas atau ROA terhadap struktur modal membuktikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Lalu yang kedua, hasil pengujian likuiditas atau current ratio terhadap struktur modal membuktikan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap struktur modal.
Sekian presentasi dari kami, maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.